Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Bidarang Kusuma dengan NIM 1030124000101. Saya di sini akan mengerjakan tugas kalkulus Celo 4. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kertas kosong KPR dengan ada nama saya Bidarang Kusuma dengan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 diberikan fungsi saklar. Fungsi saklar itu fx y f se sama dengan s kuadrat min 3y kuadrat, dan titik p nya sama dengan 1,2. X nya 1, Y nya 2. Nah, yang ditanya A, hitung vektor gradien f(x, y) dari fungsi f. Nah, menghitung faktor gradien dari fungsi f. Cara menghitung faktor gradiennya itu kita melakukan turunan parsial dari x. Nah, turunan parsial dari x itu kan f per y, kalau f terhadap x itu f per x, jadi sama dengan kalau sini x pangkat 2, turunan parsialnya itu jadi 2x. Nah, kalau turunan parsial terhadap y jadi f per y, turunan dari min 3 y kuadrat itu min 6 y. Jelas banget ya. Jadi gradiennya, vektor gradien fx y sama dengan 2x, min 6y. B, tentukan nilai gradien f di titik P. Nah, menghitung gradien di titik P itu, karena kan tadi kita tahu kan P itu 1,2. Nah, tadi juga kita tahu gradien dari gradien f dari turunan f itu kan 2x, terus y nya itu min 6y. Jadi itu x nya itu kita masukin 1, y nya itu kita masukin 2. Jadi x sama dengan 2 kali 1 6 kali 2, jadi 2,12. Jadi nilai gradien f di titik P itu 2,-12. Ini ya guys. Selanjutnya C, hitung turunan berarah DU FP. Yang ditanya itu turunan berarah dengan vektor U yang searah, vektor U yang searah, terus vektor A 3,4. Yang ditanya turunan berarah DU F. Oke, karena DU FP ini
kita pakai normalisasi dari A, karena kan tadi 3,4 kan, jadi kan kita menghitung normalisasi dari A dulu, sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 9 plus 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 9 tambah 16 25 sama dengan 5. Nah jadi 5. Nah kalau untuk vektor u nya itu kita dapatkan untuk u satuannya ya, untuk u satuannya kita dapatkan dari kan tadi u nya a nya kan 34 ya, 34, jadi 3/5 4/5. Nah untuk turunan berarah gradien di DUFP itu cara hitungnya itu DUFP itu gradien FP yang tadi kita udah dapatkan, yang 2,-12 dikali u nya tadi yang u satuan itu tadi yang 3/5 4/5. Nah kita 12 dikali 3/5 4/5, 2 kita kali 2 kali 3/5 ditambah -12 4/5, 6/5 minus 48/5, jadi 6 dikurangi 45 jadi kan minus 42/5. Nah jadi hasil dari DUFP hasilnya kita dapatkan min 42/5. Selanjutnya D, pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum. Nilai maksimum berapakah nilai maksimumnya? Berarti turunan berarah dari F, nilai maksimum dari F di titik P. Nah dari F titik P, jadi itu turunan maksimum itu terjadi pada gradien FP, jadi gradien FP vektor satuan dari gradien F. Jadi kita tuh harus cari vektor satuan dari gradien. Nah vektor satuan dari ini kan jadi F P. Tadi F itu kita sudah tahu dia kan 2,-12 kan, jadi akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat min 12 kuadrat, jadi 2 kali 2 4, 12 kali 12 144 plus 100 plus 44, jadi ini dijumlahkan jadi 148. Maka dari 148 itu 2 akar 37. Kita udah tahu nih vektor satuan dari gradien. Nah untuk U maksimumnya, untuk maksimum itu kita cari gradien F P per normalisasi dari gradien FP satuannya ya. Jadi FP nya itu kan FP itu 2 kali 12 per FP nya itu 2 akar 37
Nah, jadi kita pisahkan aja ya, 2 akar 37 koma 12 2 akar 37 minus. Nah, jadi kita sederhanakan saja, jadi 1 per jadi kan 2 bagi 2 kan 1 kan, jadi 1 per 37 akar 37 koma 12 bagi 2 kan 6 koma akar 37. Jadi arahnya itu 1 per akar 37 koma min 4 akar 37, dan nilai maksimalnya itu 2 akar 37. Ini nilai maksimal, ini arahnya. Yang E, tentukan arah vektor unit F di mana turunan berarah d v f p sama dengan 0. Tentukan arah vektor unit v. Jadi kalau ini itu kan dvfp itu sama dengan 0 kan. Jadi tuh kalau 0 tuh turunan barang 0 tuh jadi ketika v tegak lurus dengan gradien fp. Nah, fp ya benar. Jadi misalnya kalau v, misalnya v itu v1, v2. Nah, v1, v2. Jadi itu gradien dari fp dikali v sama dengan 0. Kan kalau turunan barang 0 kan terjadi ketika v tegak lurus kan. Jadi coba 2v1 dikurangin 12 v2, hanya tadi fp 2, min 12. Jadi 2v1 dikurangi 12 v2 sama dengan 0. Jadi kita pindah ruaskan. Jadi v1 jadi kalau yang di carinya v1 kita pindah ruas yang min 12 v2 pindah ke kanan terus dibagi 2, jadi min 12 bagi 2 kan 6 kan, jadi 6 v2. Nah, karena v vektor satuannya itu ini, jadi tuh karena kita yang dicari itu v vektor satuan, jadi kita masukkan v1 kuadrat plus v2 kuadrat sama dengan 1. Jadi 6 v2 kuadrat plus v2 kuadrat sama dengan 1. Karena v2 kan belum ketahuan kan itu nilainya berapa. Jadi tuh 6 kali 6 kan 36. Karena ini tuh sama tuh v2 jadi 36 ditambah 1 37. Jadi 37 v2 kuadrat sama dengan v2 1. Nah, ini tuh jadi v2 nya tuh kita dapat sama dengan plus minus 1 per 37. Itu per 1 per akar 37. v1 nya dapat plus minus 6 per 37 akar 37 gitu. Jadi arah v jadi itu kita tulis aja. Jadi arah v nya bisa positif
bisa juga negatif. Itu artinya arah di mana V tidak akan berubah. Oke, ini nomor 1 ya semuanya. Oke, ini nomor 1. Kita akan jawab sebelahnya saja. Nomor 2. Oke, nomor 2-nya ya. Nomor 2-nya diberikan fungsi f. Fungsi f itu fx y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Ditanya A, hitung turunan parsial pertama. Turunan parsial pertama dari fx dan fy. Oke, kita cari turunan pertama turunan parsial fx ya. Fx itu berarti kan seperti f per x kan, jadi turunan parsial dari f itu ini fx itu x yang f pangkat 3 min 3x, jadi kita ketemu 3x kuadrat min 3 ya. Selanjutnya fy itu f per y. Nah, f per y ini kita pakainya y aja nih, y aja kan y kuadrat kan, jadi itu sama dengan 2y. Oke, ini yang kedua, yang B, tentukan titik stasioner. Titik stasioner dari fungsi fx. Nah, dari titik stasioner dari fx ini kita fx nya itu sama dengan 0. Fx sama dengan 0 itu yang 3s kuadrat, yang apa tadi turunan pertama parsial itu kita sama dengan 0, jadi 3s kuadrat min 3 sama dengan 0, 3x kuadrat sama dengan 3, x kuadrat sama dengan 1, 3 bagi 3 sama dengan 1. Oke, nah kan jadi kan ini kan x kuadrat kan, jadi kita akarkan, misalnya kalau jadi kalkulator itu berarti hasilnya kan plus minus 1. Oke, nah selanjutnya yang fy. Nah, fy 0, fy nya kan 2y kan, 2y 0, jadi y jadi 0 dibagi 2 itu sama dengan 0. Nah, ini titik stasioner dari x. Titik stasionernya itu titik stasionernya itu 1,0 dan min 1,0. Oke, yang C, turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua itu fxs kan, berarti misal kalau kita mencari fxx itu fxs itu rumusnya berarti yang tuh pangkat f per pangkat x. S kuadrat. Nah, kita cari dulu f ya, f berarti kalau sxs berarti dari ini 3s kuadrat itu berarti 3s kuadrat 6x dan terus ditanya fy itu pangkat
pangkat F per Y kuadrat kan. Jadi Y kuadrat, kalau 2Y dari 2Y ini berarti hasilnya 2 FY nya. Nah maksudnya kalau yang turunan pasal keduanya FXY itu kan nggak ada kan ya yang kayak XY gitu. Jadi misalnya kalau ini ditanya ini berarti XY 0 hasilnya ini. Nah selanjutnya yang D, uji titik stasioner. Uji titik stasioner. Uji titik stasioner ini apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik planar. Jadi bisa kalau kita menguji sebuah titik stasioner, kita memakai rumus D sama dengan Fxs kali Fy min Fxy kuadrat. Oke, untuk kita cari untuk 1,0 nih, dari titik 1,0 dulu. 1,0 dulu ini kan Fxs ya, coba 1,0. Nah 1,0 ini kalau kita pakai Fxs, jadi kita pakainya 6x kan, 6x. X ini yang di sini 1,0 itu 1, berarti 6 kali 1 sama dengan 6. 6 ini merupakan angka yang lebih dari 0. Nah jadi D sama dengan 6 dikali 2 dikurangin 0 itu sama dengan 12. Itu kan lebih dari 0 kan. Jadi D lebih dari 0 dan Fxx juga lebih dari 0, maka ini tuh minimum lokal. Nah misalnya kalau untuk titik stasioner berapa tadi? Min 1 1,0. Kita coba pakai Fxs juga. Fxs min 1,0 ini 6 juga dikali minus 1, jadi kan min 6 ya. Min 6 ini kan kurang dari 0, terus juga misalnya kalau D, kita masukkan D, min 6 ini dikali 2 dikurangi 0, min 12 itu kurang dari 0 juga. Jadi D dikurang dari 0 dan Fxs kurang dari 0, maka ini tuh termasuknya titik pelana. Oke, lanjut jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apa titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Jadi kan kita ada kan minimum global dari Fxx 1,0. Nah kita coba jadi tuh jika S tak hingga Fx ya itu tak hingga, terus jika S min tak hingga Fx ya itu tak hingga, fungsi tidak memiliki, meskipun punya ini kan minimum lokal, tapi itu fungsi itu tidak memiliki nilai, tidak memiliki minimum global karena bisa menuju minus tak hingga. Enggak, jadi itu kayak titik dari yang tadi itu kan 1,0
hanya minimum lokal saja, bukan global. Jadi itu tidak ada minimum atau maksimum global. Jadi tidak ada minimum atau maksimum global karena fungsi tidak terbatas. Jadi seperti ini. Ini semuanya ya. Nggak ada semuanya. Nomor 1, nomor 2. Nah, sekian pengerjaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.